coba berteriak, Yesus berkolor di sana, dibunuh di sana. Karena yang berpikiran Yesus berkolor cuman kamu, otak kamu yang jorok itu, otak kamu yang bejat itu. Gitu loh. Makanya, karena hanya kamu saja yang bilang, yang otaknya bejat, yang bilang Yesus berkolor. Sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya, orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Bukan ya Timor Leste, Kupang, Timor. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada. Justru kami juga menyiapkan tempat untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Terima kasih karena sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe. Karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Saya kira Kota Kupang juga sama seperti kota-kota yang lain mempunyai rencana yang sama bagaimana keberadaan keragaman kita atur bersama. Sesuatu yang kami buat terbaru di Kota Kupang adalah bagaimana kami membuat satu terobosan-terobosan untuk memastikan saudara-saudara kita juga beribadah dengan baik. Kalau ikut aturan, saudara-saudara saya misalnya saja yang Buddha, sampai kapanpun di Kota Kupang nggak mungkin ada pembangunan rumah ibadah karena aturannya harus ada dukungan luar biasa, berapa penduduknya, berapa kakaknya harus mendukung. Kalau kita ikut aturan itu, sampai kapanpun mereka tidak bisa beribadah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada semua saudara-saudara saya, apa kamu rela untuk saudara-saudara kita ini tidak beribadah? Oleh karena itu kita membuat terobosan yang namanya Perda. Untuk memastikan juga mereka bisa beribadah, justru kami juga menyiapkan tempat untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai tempat lahirnya Pancasila dan juga dikenal sebagai provinsi yang memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Bahkan baru-baru ini Kota Kupang yang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan Indeks Toleran Award 2020 yang diterima langsung oleh Wali Kota Kupang. Namun sayang, toleransi yang selama ini dijaga dengan baik oleh rakyat NTT justru mendapatkan tuduhan miring dari seorang mualaf bernama Agustan, di mana dalam debat Zoom di kanal YouTube Joseph Paul Zhang, Agustan mengatakan bahwa di Kupang NTT sering terjadi pemenggalan kepala kepada mereka yang berpindah ke agama Islam. Kamu bilang saya menista, wah, apalagi kamu terus menghalalkan darah saya. Kamu hate speech tuh, kamu menghalalkan darah saya tuh. Itu hate speech, harusnya polisi tangkap kamu tuh. Polisi, kamu kalau nggak bisa tangkap Agustan, kamu bukan polisi tuh. Nah, tuh hate speech tuh menghalalkan darahnya Paul Zhang tuh kamu. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya, saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Artinya kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya, betul. Itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Makanya ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. Mau apapun, ajakan membunuh, kamu apalagi kamu sampai teriak-teriak Allah Akbar bunuh Paul Zhang. Apalagi kamu ngajak-ngajak orang bunuh Paul Zhang. Ya, kamu mengajak bunuh-bunuh itu berarti itu di Timor Leste itu Timor Leste itu beda lagi. Saya lagi cerita Indonesia, itu hukumnya. Kamu kan lagi, kamu ada tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Yesus berkolor dibunuh di sana. Saya tinggal di sana kok. Kok nggak ada ya kan? Bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste, bohong kamu. Coba kamu ke sana. Nah, tuh, saya dari Sabang sampai Merauke. Dipenggal kamu. Mana ada orang dipenggal? Belum pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Kita menghargai kok. Ada lah. Mana ada? Belum. Tidak pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Coba berteriak. Yesus berkolor di sana, dibunuh di sana. Karena yang berpikiran Yesus berkolor cuman kamu, otak kamu yang jorok itu, otak kamu yang bejat itu. Gitu loh. Karena hanya kamu saja yang bilang, yang otaknya bejat, yang bilang Yesus berkolor. Sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya, orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Itu hanya ngomong kamu miskin, kamu bodoh loh. Sudah, kamu ceritanya Timor Leste, kamu sekarang ceritanya Indonesia, kamu tinggal di Indonesia. Bukan ya Timor Leste, Kupang, Timor. Timor Barat itu berarti, ya kan? Timur Tengah, Timor Barat. Loh. NTT. Nah, iya kamu bilang NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Iya, kalau itu kan Timor. Nah, kamu bilang kalau bilang Timor itu kan Timor Leste. Orang kalau bilang Timor itu orang bilang Timor Leste. Kalau bilang NTT baru dia bisa Kupang. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada.
karena memang orang Islam nggak ada yang menghujat. Mana bilang banyak. Gini loh kok, saya pernah orang di sana, Islam menghujat banyak. Aduh, saya pernah tinggal di sana. Kamu tanya sama orang-orang timur, sama orang Kupang, gitu kenal nggak sama Joseph Paulus, yang kenal semua. Kamu gimana sih? Kamu itu cuma tinggal beberapa di sana, cuma berapa hari. Saya tuh tinggal di sana bertahun-tahun di Kupang, tahu nggak? Saya tahu namanya pasar, dulu tempat saya di pasar Flobamora, saya di sana. Ya itu sepanjang Jalan Sudirman itu tempat saya main itu. Ya itu sama yang pegang apa Telkomsel agen besar ya saya itu sahabat saya itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya. Aduh kamu ini. Sampai saya tempat sahabatnya main saya juga di Flobamora Mall itu tempat saya main di Kelapa Lima segala macam itu tempat saya main semua. Aduh kamu mau cerita Kupang sama saya lagi. Jadi intinya, kamu itu sudah hate speech, mengajak orang untuk membunuh saya, itu sudah hate speech, harusnya kamu ditangkap sama polisi. Tapi memang di Indonesia ternyata ada ketidakadilan. Orang-orang yang mengajak membunuh Ahok pun, kayak tadi si Maruf Amin pun boleh. Artinya kalian mayoritas memang biadab, memang bangsat biadab kalian mayoritas. Dan itulah sebabnya saya berteriak dari sini. Tahu nggak? Kalau saya di Eropa, saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Berbeda dengan Agustan, Rusdi Tompul yang adalah kader PDI Perjuangan justru memuji kerukunan antar suku dan agama yang selama ini dijaga oleh rakyat NTT. Bahkan dirinya juga mengungkapkan bahwa NTT adalah daerah yang patut menjadi teladan dalam menjaga toleransi di Indonesia. Saya lihat banyak sekali kemajuan ya di Kupang ini ya. Penataan kotanya juga semakin baik ya. Saya rasa kita semua masyarakat NTT karena barometer kerukunan tidak pernah mengenal SARA, perlu diteladani NTT ini ya. Karena itu kita bangga lihat NTT, dan siapapun tidak ada yang bisa masuk ke NTT mau coba-coba ya, seperti kejadian kemarin di Jakarta. Kita bangga. Nah, jangan coba-coba dengan NTT. Orang NTT hatinya selembut salju, tapi kalau sampai diganggu kerukunannya, mereka bisa akan marah.